Pada akhirnya respon dan fokus utama dari Panorama hampir sama seperti di bulan-bulan sebelumnya yang telah saya bahas ya teman-teman. Ketika teman-teman stay tune pada channel ini, dimana memang beberapa kali saya sempat membahas secara khusus mengenai Panorama. Tetapi siapa sangka menariknya audisi Indonesian Idol ternyata diperpanjang sampai pada tanggal 20 Oktober di tahun 2024. Dan ketika itu terjadi, banyak orang penasaran kenapa diperpanjang, apakah karena sepi audisinya? Mungkin itu bisa menjadi salah satu alasan teman-teman, karena banyak orang mungkin merasa takut terjun ke kompetisi Indonesian Idol mengingat para seniornya. Kita bisa bilang bahwa para seniornya sukses semua teman-teman. Jadi sebagai junior mungkin mereka merasa insecure ketika mengikuti kompetisi Indonesian Idol. Lalu apakah teman-teman ada yang mengikutinya? Coba dong tolong tulis di kolom komentar. Tapi pada fokus utama kita di video kali ini kita akan membahas mengenai anak Indonesian Idol season yang ke-12. Tidak bisa dipungkiri, acara Idol Live berakhir atau mungkin rehat sejenak akibat para krunya sedang fokus di kompetisi Idol season yang ke-13. Karena sepertinya memang nasib dari Paul, Nabila, Roni dan juga Salma sepertinya akan berakhir. Dan kalau mereka mau tetap kompak, mereka harus memutuskannya sendiri. Banyak orang berharap agar ada sebuah lagu duet antara Paul, Nabila, Roni dan juga Salma, sehingga ketika mereka tidak berkumpul, para fans tetap bisa diobati dengan lagu duet itu teman-teman. Meskipun ini ataupun rencana itu pernah diajukan oleh Andi Rianto, tetapi sampai saat video ini dibuat, hal itu masih belum terrealisasikan ya teman-teman. Apa mungkin di tahun 2025 baru ada single duet dari Paul, Nabila, Roni dan juga Salma? Bagaimana menurut teman-teman? Tidak bisa dipungkiri, fokus utama Nabila pada saat video ini dibuat, Nabila juga memberitahu bahwa Nabila akan merilis lagu bersama anak dari Yovie Widianto. Sebetulnya ini merupakan lagu yang sudah digarap cukup lama, sudah berbulan-bulan sebelumnya, sekitar awal tahun 2024 ya teman-teman, tetapi baru bisa dinikmati pada bulan Oktober di tahun 2024. Di satu sisi, fokus utama dari Nabila adalah Nabila lebih sering mempromosikan berbagai macam bisnis yang ia buat. Bahkan Nabila juga datang ke berbagai macam bisnis dari public figure yang ada di Indonesia. Seakan-akan di sini Nabila juga mempunyai fokus selain menjadi penyanyi. Sepertinya Nabila juga menginginkan mempunyai banyak sekali bisnis ya teman-teman. Jadi itu merupakan hal yang positif juga. Sedangkan nama dari Salma, selain merilis lagu, sepertinya fokus utama dari Salma adalah melakukan kolaborasi bersama Rani teman-teman. Ini menjadi hal yang cukup menarik, seakan-akan Salma kita bisa bilang sebagai penyanyi junior, Salma memberanikan diri untuk berkolaborasi dengan penyanyi senior yang ada di negara Indonesia. Dan ini merupakan langkah bagus ya teman-teman, karena tidak bisa dipungkiri para anak idol sebelumnya juga melakukan hal yang sama. Mereka seringkali berkolaborasi dengan artis di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi memang ini merupakan suatu skema yang seharusnya wajib dilakukan oleh anak di tiap season Indonesian Idol. Sedangkan fokus dari Paul bersama Roni, dikabarkan Paul sepertinya aktif datang ke berbagai macam event yang ada di negara Indonesia. Sedangkan dulu ya teman-teman, beberapa bulan sebelumnya dikabarkan Roni juga sedang fokus mengerjakan single keempatnya. Cuman judulnya seperti apa itu masih dirahasiakan, mengingat memang Roni, kalau kita berbicara mengenai lagu baru, Roni paling lama teman-teman rilis lagu barunya, tetapi tiap lagu yang dirilis bisa kita bilang bahwa lagunya berhasil mencuri perhatian banyak orang. Jadi itu adalah fokus dari Paul, Nabila, Roni dan juga Salma. Memang ketika mereka fokus di karirnya masing-masing itu menjadi kabar yang baik, tetapi pertanyaannya adalah apakah mereka tetap bisa menjaga kekompakan. Kita bisa mencontoh seperti kasus dari
Lyodra, Tiara, dan juga Shiva. Pada awalnya mereka juga fokus di dalam karirnya masing-masing, tapi siapa sangka grup dari LTZ yang dikenal dengan panggilan Super Girls pada akhirnya tetap menjadi perhatian bagi banyak orang walaupun mereka tetap fokus utamanya di dalam karir masing-masing ya teman-teman. Dengan kata lain, jikalau nama dari Panorama yaitu Paul, Nabila, Roni, dan juga Salma ingin fokus di dalam karir masing-masing, sebetulnya itu bukanlah hal yang salah ya teman-teman, karena para seniornya juga melakukan hal yang sama, tetapi para seniornya tetap bisa menjaga kekompakannya sebagai grup atau dikenal dengan sebutan grup. Ada yang dikenal dengan panggilan Super Girls, ada yang dikenal dengan panggilan LTZ, ada yang dikenal dengan panggilan 5 diva masa depan. Banyak sekali sebutan yang diberikan oleh para fans terhadap idolanya masing-masing. Tetapi tidak bisa dipungkiri, kekompakan dari anak Indonesian Idol season yang ke-12 tetap pernah terjadi di tahun 2024 ketika anak Idol season yang ke-12 diundang oleh Luna Maya untuk menghadiri acara dari TSX 2024 ya teman-teman. Jadi memang mereka tetap kompak ketika menjadi bintang tamu, tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah apakah mereka tetap bisa menjaga kekompakannya walaupun tidak diundang menjadi bintang tamu di dalam berbagai macam acara yang ada di negara Indonesia, mengingat di tahun 2025 eranya sudah berganti ke anak Indonesian Idol season yang ke-13. Dengan kata lain, memang fokus dari masyarakat Indonesia pasti akan ke Idol season yang ke-13. Lalu apakah anak Idol season yang ke-12 ataupun Panorama akan dilupakan? Biarlah waktu yang menjawab. Tetapi kalau kita berbicara mengenai sekarang, sepertinya anak Idol season yang ke-12 juga telah berhasil mencuri hati masyarakat Indonesia teman-teman. Lalu di satu sisi ini perlu digarisbawahi, kita sebagai pendukung dari anak Indonesian Idol, kita tetap harus saling mendukung di tiap season berapapun ya teman-teman. Kita berharap agar tidak ada permusuhan antar tiap angkatan, biarlah mereka tetap saling mendukung dengan cara masing-masing, karena mereka semua terbentuk dari kompetisi yang sama, yaitu kompetisi Indonesian Idol. Lalu apakah teman-teman tidak sabar terhadap kompetisi Idol season yang ke-13? Coba dong tolong tulis di kolom komentar.